Halo, selamat siang, salam sehat selalu, adik-adik mahasiswa dimanapun berada ya, juga para penggemar ilmu komunikasi, siapa saja, mari kita belajar bareng ya dalam komunikasi politik, khususnya kita belajar di bab 9 buku Anatomi Komunikasi Politik, yaitu mengenai opini publik dan pengukurannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, adik-adik semuanya ya, opini publik merupakan himpunan sikap, penilaian dan keyakinan masyarakat terhadap isu kebijakan atau tokoh politik yang terbentuk melalui proses sosialisasi politik, paparan informasi, ya, pengalaman sosial, serta dinamika media dan elit. Dalam kehidupan demokratis, opini publik memiliki arti penting ya, karena dapat mempengaruhi arah kebijakan serta perilaku pemilih, strategi komunikasi politik, dan respon para pengambil keputusan. Ya. Oleh karena itu, ya, pemahaman mengenai proses pembentukan opini publik, teknik-teknik pengukurannya, pengaruh survei terhadap kebijakan, serta perkembangan metode pengukuran di era digital menjadi landasan penting untuk membaca dinamika politik secara lebih kritis, sistematis, dan bertanggung jawab. Tujuan dari pembelajaran ini ya, ada 3 hal. 1, untuk menjelaskan proses pembentukan opini publik dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. 2, mengidentifikasi dan membandingkan berbagai teknik pengukuran opini publik seperti survei, jajak pendapat, dan kelompok fokus. 3, menganalisis peran dan dampak survei terhadap proses pembuatan kebijakan publik. Apa relevansinya ya? Pada materi ini sangat relevan dengan kehidupan nyata, karena opini publik senantiasa hadir dalam berbagai keputusan sosial dan politik yang mempengaruhi masyarakat secara langsung, mulai dari pilihan dalam pemilu, penerimaan terhadap kebijakan pemerintah, pembentukan persepsi terhadap tokoh publik, hingga respon masyarakat terhadap isu yang berkembang di media dan ruang digital. Pemahaman agar pembaca tidak menerima hasil survei, pemberitaan maupun tren media sosial secara mentah, melainkan mampu menilainya secara kritis dengan mempertimbangkan konteks, metode, potensial bias, serta dampaknya terhadap kehidupan demokratis. Kita masuk dalam materi inti ya, pembentukan opini publik. Opini publik merupakan hasil akhir dari proses sosialisasi politik dan pemrosesan informasi yang berlangsung secara kompleks serta berkelanjutan sepanjang kehidupan individunya. Pandangan politik seorang terbentuk melalui interaksi antara disposisi jangka panjang yang tertanam sejak awal kehidupan dengan pengaruh jangka pendek dari lingkungan informasi yang terus berubah, sehingga menjelaskan mengapa sebagian opini bersifat relatif, stabil, sementara sebagian lain mudah mengalami pergeseran. Nah, pada tingkat agregat, opini publik merupakan akumulasi dari jutaan proses individual yang meskipun tampak tidak selalu konsisten pada level perseorangan, dapat menghasilkan kecenderungan kolektif yang relatif stabil dan responsif terhadap perubahan kondisi sosial politik. Faktor-faktor yang mempengaruhi opini ya. Pembentukan opini politik dipengaruhi oleh sejumlah agen utama yang bekerja secara simultan ya, baik pada level sosialisasi primer maupun dalam konteks lingkungan sosial yang lebih luas.
Keluarga berperan ya sebagai sumber awal pembentukan identitas partisan dan nilai politik dasar. Sekolah membentuk orientasi kewarganegaraan dan pemahaman institusional. Sedangkan teman, sebaya serta komunitas memperkuat atau menantang nilai yang telah diterima sebelumnya. Sedangkan selain itu ya, media massa berfungsi dalam menentukan agenda dan pembingkian isu. Elit politik menyediakan isyarat interpretatif terhadap persoalan kompleks identitas sosial, membentuk orientasi berdasarkan kepentingan kelompok. Dan peristiwa besar dapat menggeser opini secara tiba-tiba dengan memusatkan perhatian publik pada isu-isu tertentu. Peran keluarga, sekolah, dan media, ya saya kira kita bisa baca di bab ini ya. Kemudian dinamika perubahan opini. Jadi meskipun opini dasar seringkali bersifat stabil, opini publik pada level agregat tetap dapat berubah melalui beberapa mekanisme utama, yaitu pergantian generasi, perubahan pandangan individu secara serentak akibat peristiwa besar, serta pengaruh narasi elit politik. Teknik pengukurannya bagaimana? Karena opini publik merupakan fenomena yang tidak terwujud, pengukurannya dilakukan melalui seperangkat metode ilmiah yang bertujuan mengubah sikap dan keyakinan masyarakat menjadi data yang dapat dianalisis. Inti dari proses ini adalah inferensi, yakni upaya memperkirakan pandangan populasi yang luas berdasarkan data dari sampel yang lebih kecil dengan mutu representasi yang tinggi. Survei atau jajak pendapat tetap menjadi metode utama dalam penelitian opini publik, tetapi metode kualitatif seperti wawancara mendalam dan kelompok fokus juga penting untuk memahami alasan dibalik suatu pandangan, sementara berkembang metode digital menawarkan kemungkinan pemantauan opini secara lebih cepat dan luas, meskipun tetap memiliki keterbatasan metodologis. Survei dan jajak pendapat ya. Survei dan jajak pendapat merupakan instrumen paling sistematis untuk mengukur opini publik karena memungkinkan peneliti memperkirakan distribusi pandangan dalam populasi melalui pertanyaan yang diajukan kepada sampel yang dipilih secara cermat. Kemudian masuk pada metode wawancara dan kelompok fokus. Metode wawancara mendalam dan kelompok fokus digunakan untuk melengkapi survei ketika peneliti ingin memahami alasan, pengalaman, dan makna yang mendasari ya opini politik, bukan sekedar distribusinya. Wawancara mendalam memberikan ruang eksplorasi yang luas terhadap pengalaman personal dan konstruksi makna individu. Sedangkan kelompok fokus memungkinkan peneliti mengamati bagaimana opini dibentuk, dinegosiasikan, kemudian diuji dalam interaksi sosial antar peserta. Dalam praktek politik, kelompok fokus sering dimanfaatkan untuk menguji efektivitas pesan kampanye atau materi komunikasi, sehingga meskipun tidak dapat digeneralisasi secara statistik, kedua metode ini tetap bernilai tinggi karena mampu menyediakan kedalaman, nuansa, dan hipotesis baru yang tidak diperoleh melalui survei kuantitatif. Dan keterbatasan dan bias dalam survei, saya kira bisa dibaca ya di bab ini, survei dan kebijakan publik. Peran polling dalam pengambilan keputusan ya. Dalam praktek politik, polling tidak hanya berfungsi dalam mengukur popularitas, tapi juga sebagai instrumen strategis dalam pengambilan keputusan. Pada tahap awal, survei dimanfaatkan secara diagnotis untuk memetakan dukungan awal, mengidentifikasi argumen yang paling efektif, dan memahami kekhawatiran publik, sehingga dapat membantu perencanaan kebijakan dan strategi komunikasi yang lebih tepat.
ya. Isu-isu etika dalam survei politik, kemudian ada hubungan antar opini publik dan kebijakan. Kita masuk ke mengukur opini di era digital. Perkembangan internet dan media sosial telah menghasilkan sumber data baru yang sangat besar dan memungkinkan pengukuran opini publik dilakukan secara lebih cepat, real time, dan dalam skala yang lebih luas daripada metode tradisional. Analisis sentimen media sosial. Analisis sentimen media sosial merupakan pendekatan komputasional yang menggunakan teknik pemrosesan bahasa alami untuk mengidentifikasi kecenderungan sentimen positif, negatif, atau netral dari data teks yang diproduksi pengguna di ruang digital. Nah, big data dan prediksi politik, ini penting ini ya. Big data dalam konteks politik merujuk pada pemanfaatan kumpulan data digital yang sangat besar dan beragam, seperti data pencarian, lokasi, atau perilaku daring, untuk membangun metode prediktif atas perilaku politik, terutama hasil pemilu. Pendekatan ini sempat menjanjikan akurasi yang tinggi, karena didasarkan pada volume data yang jauh melampaui metode konvensional, misalnya melalui analisis pencarian nama kandidat di internet. Namun, pengalaman empiris menunjukkan bahwa model berbasis big data tidak selalu stabil atau handal, sehingga kegagalan dalam sejumlah peristiwa politik besar menegaskan bahwa kelimpahan data tidak dengan sendirinya menjamin akurasi prediksi. Tantangan dan keterbatasan metode digital ya. Metode digital menghadapi sejumlah tantangan mendasar yang membatasi kemampuannya untuk menggantikan survei tradisional sebagai alat ukur utama opini publik. Nah, rangkumannya pada bab 9 ini, bab ini menegaskan bahwa opini publik merupakan agregasi sikap individu yang dibentuk oleh proses sosialisasi politik jangka panjang serta pengaruh jangka pendek dari media, elit, dan peristiwa. Sementara pengukurannya secara tradisional bertumpu pada survei sebagai standar utama yang dilengkapi metode kualitatif untuk memahami alasan di balik opini. Dalam praktik demokrasi, survei dapat meningkatkan responsivitas pemerintah terhadap masyarakat, tapi juga berisiko mendorong politisi lebih mengikuti arus opini daripada menjalankan kepemimpinannya substantif. Di era digital, analisis sentimen media sosial dan big data menawarkan pembacaan opini secara cepat dan luas, tetapi tetap menghadapi persoalan keterwakilan kebisingan data, bias, dan etika privasi. Oleh karena itu, seluruh metode pengukuran opini publik perlu dipahami secara kritis dengan menempatkan metode digital sebagai pelengkap, bukan pengganti, bagi survei tradisional. Demikian Bapak Ibu sekalian, adik-adik mahasiswa ya, senang dan ceria sekali kita bisa belajar bersama dan kita bisa berdiskusi pada waktu yang lain. Terima kasih, salam sehat, salam komunikasi.